Sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk saya dalam saya mewawancarai sebagai satu tugas yang akan saya kumpulkan di dalam modul 3.1 tugas demonstrasi konseptual mengenai pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan saat ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu sesuai dengan pengalaman Ibu yang sudah Ibu laksanakan ketika menjabat kepala sekolah. Pertanyaan pertama, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Nah, kita tahu bersama dilema etika itu ketika kita melihat contoh kasusnya itu kalau ada anak-anak yang ketika dia olahraganya bagus, nilai olahraga bagus, dan anak ini taat, sikapnya bagus, tetapi ketika ujian anak ini nyontek. Nah, itu merupakan dilema etika. Tetapi secara peraturan kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan ketika anak itu sedang berbuat kesalahan. Dan yang kedua adalah rujukan moral. Rujukan moral itu contoh seperti ibu dapat bantuan dan bantuan itu ada uang lebihnya. Dan bendahara ibu mengajak ibu untuk uang lebihnya dipakai untuk makan-makan saja, nanti dibuatkan kwitansi fiktif. Nah, itu benar dan salah kalau rujukan moral. Kalau dilema etika benar atau benar. Tetapi kalau rujukan moral itu benar dan salah. Jadi ketika ibu benar mempertahankan, tidak boleh, karena itu memang tidak boleh sesuai peraturan. Nah, kalau salah, ketika juga ada ibu akan mengikuti apa yang disampaikan oleh bendahara untuk makan-makan bersama. Nah, bagaimana ibu menyikapi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Terima kasih. Tentunya harus mengamati dulu suatu permasalahan apa yang terjadi dan mengumpulkan informasi. Ketika mengumpulkan informasi yang faktual, baru dapat menentukan suatu keputusan. Keputusan juga itu harus mengacu kepada peraturan. Nah, pertanyaan kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan kepada aturan. Setiap pengambilan keputusan, saya selaku kepala sekolah selalu menjalin hubungan dengan rekan kerja atau teman sejawat, memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, karena itu akan selalu beralasan di balik suatu kejadian. Jadi harus memastikan secara benar. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selalu mencari informasi terlebih dahulu dan turun langsung menanyakan kepada teman sejawat dari berbagai pihak, lalu mengambil atau diambil keputusan yang paling terbaik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Keputusan itu efektif dilakukan dengan artinya dengan spontanitas dan juga tergantung pada permasalahan kasus maksudnya, dan harus berkomunikasi langsung dengan guru-guru. Jangan langsung mengambil keputusan kepala sekolah, harus ada guru, karena
setiap kelas ada guru kelas harus terjun langsung bertanya langsung. Jadi kolaborasi ya Bu. Iya, berkolaborasi dengan guru. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah apabila keputusan yang saya ambil itu tidak diterima. Itu tantangannya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Itu harus ada jadwal tertentu. Tidak bisa diselesaikan langsung. Jadi pakai jadwal. Menentukan jadwal untuk hal tersebut secara tepat dan bijaksana. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam Ibu mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya harus ada kolaborasi antara kepala sekolah dan guru-guru, orang tua, wali murid, komite sekolah. Maka keputusan itu dinyatakan bijaksana karena ada kolaborasi antara guru-guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan wali murid. Berarti betapa pentingnya kolaborasi ya Bu? Nah, iya, penting sekali dalam hal ini. Nah, pertanyaan terakhir saya Bu, dari semua kasus atau hal yang telah saya sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Namanya guru. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi ketika sudah terlatih dalam pengambilan keputusan yang tepat, maka akan terbiasa dalam pengambilan keputusan yang nilai-nilainya kebajikan sebagai kebijakan dan kebajikan pun sebagai pemimpin. Jadi ingat bahwa pengalaman adalah guru yang Ya, betapa apa ya, saya terima kasih banyak, saya sudah mendapatkan pengalaman baru lagi dari Ibu sebagai pimpinan sekolah yang sudah memberikan juga wejangan dan ilmu, sehingga saya bisa mendapat tambahan ilmu bahwa beginilah sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan, khususnya adalah menghadapi kasus dilema etika. Ya Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata saya, dan sekali lagi terima kasih banyak. kasih sama-sama, Tuhan berkati. Ya. Selamat siang Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktu yang Ibu sudah berikan untuk saya mewawancarai Ibu dalam rangka tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual mengenai pengambilan keputusan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dan saat ini saya akan bertanya kepada Ibu beberapa pertanyaan, dan sebagai pertanyaan pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi atau membedakan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Karena kita tahu bersama dilema etika itu adalah benar atau benar. Jadi contohnya ketika dalam satu kasus kita diperhadapkan dengan seorang anak yang memiliki karakter bagus dan dia nilai olahraganya bagus, tetapi pada saat ulangan dia menyontek. Nah, itu merupakan dilema etika kita sebagai guru, bagaimana kita dalam mengambil keputusan. Tetapi kita juga memiliki peraturan di sekolah yang harus kita tegakkan. Dan kedua yaitu bujukan moral. Bujukan moral itu merupakan sama dengan godaan untuk seorang pemimpin. Misalnya kepala sekolah atau sekolah mendapat bantuan daripada perusahaan dan memberikan bantuan untuk keperluan sekolah.
Nah, ketika dilakukan misalnya untuk latihan guru-guru. Nah, ketika ada uang lebih, eh, sebagai pemimpin mungkin dibujuk oleh bendahara, pakai ini untuk makan. Padahal sebenarnya tidak boleh untuk pakai makan. Dan bendahara mengajak untuk memanipulasi tanda tangan dan buat kwitansi yang tidak sesuai. Nah, itu sebagai bujukan moral. Itu benar lawan salah. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Jadi jawabannya tentu menjadi pemimpin pasti akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang sulit, yang sangat sulit untuk diputuskan. Namun kita harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi masalah dan mendengar berbagai masukan yang ada. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama, bahwa ada sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita tahu bersama nilai-nilai kebajikan itu sudah ada, kedisiplinan, integritas yang mudah dipercaya, peraturan-peraturan yang harus kita tegakkan. Tentu jawaban saya yaitu sebagai kepala sekolah kita harus melihat situasi dari berbagai sisi. Biasanya meminta masukan kepada wakil kepala sekolah atau kepada teman-teman guru. Setelah mendengar berbagai masukan, baru akan mengambil hal yang terbaik untuk suatu keputusan. Ya meskipun tidak mungkin kita dapat memuaskan semua pihak, apabila dihadapkan dengan dua kepentingan dan sama-sama benar, jadi akan mengambil keputusan sesuai aturan dan biasanya disepakati dengan tepat melalui rapat. Nah, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, langkah-langkahnya yaitu pertama tentu akan mencoba memahami kasus yang terjadi. Nah, kemudian mengumpulkan semua guru untuk meminta masukan atau mendapat masukan dari teman-teman guru. Lalu mengadakan rapat bersama guru-guru yang ada. Dan apabila tidak sesuai dengan dan tidak menemukan keputusan bersama, dilakukan voting. Ya. Dengan begitu, musyawarah. Dengan begitu keputusan diambil dengan catatan, yaitu dengan catatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab setelah suatu hal itu semua disepakati. Nah, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif adalah apabila apa yang Ibu inginkan dan yang diingatkan guru-guru bisa satu suara atau sejalan dengan apa yang diharapkan. Nah, terus Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu yang mungkin sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah yang sudah berpuluh-puluh tahun ya? Tantangan apa dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tentu tantangan itu memang banyak. Tantangan yang bersifat personal atau ke dalam guru-guru, ya. Jadi apabila sebagai kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas keinginan dari guru-guru yang berbeda dengan harapan atau keinginan dari ibu yang berbeda, tentu akan disepakati bersama. Nah, Bu, apakah Ibu memiliki
sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau rencana menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tentunya dalam menyelesaikan